dan juga ini juga agak panjang. Apa suara saya jelas? Punten? Oke, sudah masih jelas. Oh ya, terima kasih. Ya, jadi tidak ada kata yang bisa kita ucapkan sebagai seorang muslimah selain alhamdulillah. Alhamdulillah karena kita semua dikodratkan menjadi seorang wanita, seorang perempuan, yang mana keberadaannya selalu diistimewakan di dalam Al-Quran, diagungkan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita nanti sudah menjadi seorang ibu, nama kita akan 3 kali lipat lebih di atasnya seorang ayah. Itulah saking mulianya seorang wanita ya. Jadi dalam topik pembahasan kali ini kita akan membahas seputar wanita itu sendiri. Di dalam ilmu fikih, kalau misalkan di fikih itu kan ada bab sholat, bab puasa. Di fikih itu sendiri ada bab khusus yang menjelaskan tentang wanita, tentang darah-darah wanita, yang mana darah tersebut tidak mungkin dialami oleh seorang laki-laki. Itulah keistimewaan dari wanita. Kemudian panitia mohon maaf, boleh minta tolong share screen. Ini saya pakai yang username Alfakiro Mangfiro. Oke, sampun ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Misteri darah wanita. Apa sih urgensi mempelajari tentang fikih wanita tersebut? Bisa next slide. Ya, hukum mempelajari fikih wanita. Jadi di sini saya membaginya menjadi dua ya, bagi laki-laki dan bagi perempuan. Bagi perempuan yang sudah balik, maka hukumnya adalah fardu ain. Sekali lagi, fardu ain, yang mana ini benar-benar wajib bagi setiap diri perempuan untuk mempelajari fikih wanita. Kenapa demikian? Karena hal ini berkaitan langsung dengan dirinya sendiri. Ini menyangkut tentang keabsahan ibadahnya. Nah, kalau teman-teman KMI ITS ini kan tentunya sudah masuk usia balik ya, dan pastinya sudah dikenai hukum fardu ain juga untuk mempelajarinya. Maka kita harus berbahagia semuanya. Maka kita harus berbahagia semuanya karena dalam kesempatan kali ini kita secara tidak langsung akan memenuhi kewajiban kita, akan menggugurkan kewajiban kita untuk mempelajari hal tersebut ya. Nah, walaupun toh ini wajibnya hanya untuk wanita yang haid, wanita yang sudah balik, namun alangkah baiknya kita sebagai perempuan, sebagai calon ibu di masa depan nanti, kita memberikan edukasi, memberikan pendidikan tentang haid sejak dini kepada anak-anak kita kelak. Nah, karena biasanya kan anak-anak kecil itu menganggap bahwasanya haid itu sesuatu yang tabu ya. Sehingga kalau ditanya, kamu sudah haid apa belum? Rata-rata mereka selalu memungkirinya, selalu menjawab, selalu malu untuk menjawabnya. Akhirnya mereka berbohong, enggak, aku enggak haid kok, kayak gitu. Nah, inilah pentingnya edukasi sejak dini, bahwasannya haid itu bukan sesuatu perkara yang memalukan, melainkan itu merupakan kodrat dari Tuhan bagi seorang wanita. Gitu. Itu tadi hukum bagi wanita ya. Kemudian bagi seorang laki-laki, bagaimana sih hukumnya mempelajari fikih wanita itu? Jangan mentang-mentang dia laki-laki terus dia lepas dari kewajibannya. Bahkan laki-laki pun diberi hukum fardu kifayah untuk mempelajarinya. Karena meskipun ini tidak berhubungan dengan dirinya, ya, semisal dalam satu keluarga istri sudah memahami tentang fikih wanita tersebut, maka kewajiban seorang suami sudah gugur karena istrinya sudah paham begitu. Namun alangkah baiknya kita sedia payung sebelum hujan kan ya. Seorang laki-laki tetap harus mempelajari tentang fikih wanita. Karena apa? Jaga-jaga. Barangkali nanti istrinya tidak paham. Maka dialah yang jadi rujukan utama oleh keluarganya. Dan kalau misalkan ini yang paling ditakutkan ya, dalam satu keluarga, suami dan istri tidak ada yang paham tentang ilmu tersebut.
Lantas bagaimana? Maka kewajiban suami adalah memondokkan dia, maksudnya menyuruh dia belajar, menyuruh istrinya untuk belajar kepada orang lain. Dia tidak boleh melarang istrinya untuk mempelajari hal tersebut. Karena apa? Salah sendiri dia tidak paham, gitu kan ya? Begitu. Kalau teman-teman saya yang cowok di pondok-pondok itu mesti gini, buat apa belajar ilmu haid biar bojoku aja kayak gitu. Nanti saya cari istri yang pinter aja lah biar saya terbebas dari kewajiban kayak gitu. Cowok-cowok biasanya. Tapi kan apalah arti sedia payung sebelum hujan gitu. Kalau misalkan nanti dia istrinya tiba-tiba tidak paham sama sekali, baru dia kebingungan setelahnya kan, gitu ya teman-teman. Kemudian next slide, ya next slide tentang dasar-dasar haid. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi pada waktu itu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang haid. Wahai Nabi, istri saya sedang mengeluarkan darah dari farjinya, tapi saya ingin berjima dengan dia, bagaimana gitu. Kemudian turun ayat, Fayas'alunaka 'anil mahid, dan apabila kamu ditanya tentang haid, tentang permasalahan haid, katakanlah huwa adza. Huwa adza. Katakanlah bahwasanya darah haid itu merupakan kotoran. Nah, ini ayatnya ada lanjutannya. Wayas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Fala taqrabuhunna hatta yatahur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Terus ila akhirih. Seperti itu. Nah, lanjutan ayat ini, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita ketika dia dalam keadaan haid. Dalam artian, suami tidak boleh menjima istrinya ketika dia sedang haid. Fala taqrabuhunna hatta yatahur. Maka jangan kamu bermain-main dengannya, jangan dekat-dekat dengannya ketika dia sedang haid. Maksudnya dekat-dekat itu apa? Mungkin bercumbu rayu gitu ya. Kalau itu kan tidak apa-apa karena itu tidak bertubuh yang sebenarnya gitu. Namun itu akan memancing libido, akan memancing gairah suami istri untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, nantinya akan terjadi khilaf. Maksudnya khawatirnya ketika dia bercumbu rayu terus kebablasan kayak gitu ya. Kebablasan maka jadi haram hubungan jimanya tersebut. Begitu. Semoga memahamkan ya. Nah, Fa'tazilun nisaa fil mahid. Penggalan ayat tersebut itu bisa di suatu daerah, di suatu pemahaman itu ada yang salah paham. Salah paham mengartikan bahwasanya orang yang haid itu adalah orang yang najis. Orangnya yang najis, bukan darah haidnya loh ya. Orangnya najis, maka jangan deket-deket sama dia. Dia harus diasingkan. Makanya di suatu daerah, kalau tidak salah di Papua atau Kalimantan itu ya, ada satu eh, penangkaran, apa namanya, tempat karantina untuk wanita-wanita yang haid. Jadi setiap hari keluarganya mengirim makanan kepada dia. Dia tidak boleh keluar dari karantina sebelum dia memasuki masa suci. Lalu ketika dia suci, dia boleh lepas dari karantina tersebut. Saking apanya? Saking dia itu jijik sama wanita-wanita yang haid. Pak Tazilun Nisa Afil Mahid, jauhilah orang-orang wanita ketika dia haid. Padahal apa maksudnya? Itu konteksnya hanya untuk suami istri, bukan jauhi yang sebenarnya loh ya. Kita punya teman haid, jangan deket-deket, kamu najis kayak gitu. Itu mungkin bercandaan, tapi di suatu daerah itu dijadikan sungguhan seperti itu. Kemudian dasar yang kedua, ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi mengenai kenapa sih wanita kok harus haid gitu. Kemudian Nabi menjawab, anna hadza amran kataballahu ala banati Adam. Bahwasanya sesungguhnya ini merupakan kodrat yang telah ditetapkan Allah bagi anak perempuan Adam. Itu dasar haid ya. Kemudian next. Nah, makna haid secara bahasa yakni sesuatu yang mengalir. Kalau misalkan sampai cari di Google tentang haid, pasti pembahasannya tidak jauh-jauh dari bahasa dan istilah. Jarang sekali di Google itu membahas tentang bagaimana sih maksud dari istilah tersebut itu sendiri gitu. Bagaimana sih dasar-dasar haid yang cerita-cerita yang saya sampaikan tadi itu. Itu karena seperti itu tuh biasanya hanya ada di kitab-kitab syarah gitu. Kemudian
Haid menurut istilah, yakni darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Ini kalau dalam hitungan tahun Hijriah. Namun dalam Masehi, maka usianya 8 tahun, 11 bulan, 14 hari, lebih sedikit. Ini rumusnya ya. Orang dikatakan haid kalau dia sudah memasuki tahun tersebut. Kalau misalkan, bentar. Nah, itu pun hanya dalam waktu-waktu tertentu ya. Bukan berarti kalau misalkan anak sudah 9 tahun, sudah 16 hari, terus dia keluar darah, maka dia pasti haid. Tidak pasti. Bisa jadi itu dia darah istihadah. Gitu. Nah, nanti waktu-waktu tertentunya akan kita bahas selanjutnya. Adapun darah yang keluar tersebut juga bukan disebabkan dengan darah melahirkan. Misalkan 9 tahun terus dia melahirkan. Apakah dia darahnya haid? Tidak. Itu darah wiladah, darah nifas ketika dia melahirkan tersebut. Tuh. Kemudian next. Ya. Saya kasih contoh kasus. Semisal ada seorang anak berumur 9 tahun masih kurang 20 hari. Lalu dia mengeluarkan darah selama 10 hari 10 malam berturut-turut. Maka hukumnya apa darah tersebut? Nanti akan dirinci. Darah yang keluar selama 4 hari yang pertama tadi, karena dia belum memasuki masa minimal haid, maka dia dikatakan darah istihadah. Kemudian 6 hari sisanya baru dihukumi haid, karena dia sudah memasuki minimal waktu haid, minimal usia anak mengeluarkan darah haid. Seperti itu ya. Lalu next. Oke, kita ke syarat-syarat haid. Yang pertama, darah keluar dari wanita yang mencapai usia minimal haid. Tadi sudah kita bahas bahwasannya usia minimal haid itu kalau tahun Hijriah berarti 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Kemudian yang kedua, darah keluar mencapai sehari semalam atau jika ditotal keseluruhan maka 24 jam totalnya. Yang ketiga, darah keluar tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kemudian yang keempat, darah keluar setelah masa suci minimal 15 hari. Nah, untuk maksimalnya tidak ada batas tertentu. Bisa loh orang itu istihadah selama 15 hari, terus haid lagi 15 hari, istihadah lagi 15 hari. Bisa seperti itu. Saya punya teman yang kasusnya begitu. Sekali dia mikir keras gitu, dia langsung keluar darah, langsung istihadah, langsung sambung sama haid, sambung sama istihadah lagi. Seperti itu, sampai dia pusing ngitungnya. Gitu. Kemudian, bisa kita simpulkan dari syarat-syarat haid ini bahwasannya minimal haid adalah sehari semalam atau 24 jam tadi ya. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari 15 malam. Dan minimal masa suci, maksudnya adalah jarak antara suci yang pertama dan suci selanjutnya adalah 15 hari. Itu. Nah, kalau tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat tersebut, maka bukan haid hukumnya. Bisa jadi darah lain. Dan darah lain tersebut dinamakan darah istihadah. Oke, yang pertama keluar dari wanita sampai di usia itu, kemudian dia mengeluarkan darah, berarti fix dia bukan haid. Gitu. Terus yang kedua, darah keluar belum mencapai sehari semalam. Atau darahnya terputus-putus selama 15 hari misalkan. Namun jika ditotal keseluruhan tidak mencapai 24 jam. Misalnya dia itu perharinya keluar 1 jam. 1 jam terus continue selama 15 hari. Sekarang 1 jam, terus tambah karena belum mencapai 24 jam minimal masa haid, maka hukumnya bukan darah haid. Hukumnya adalah darah istihadah. Nah, menghitungkan istihadah itu lumayan pusingkan kalau kita pusing. Tapi nanti saya usahakan teman-teman nanti pakai rumus yang sangat gampang aja.
Kemudian yang ketiga, keseluruhannya tidak melebihi 15 hari. Maksudnya keseluruhan darah keluar itu tidak melebihi 15 hari. Berarti kalau misalnya perempuan mengeluarkan darah selama 17 hari, nah selama 17 hari loh ya keluar darahnya, maka ini menyalahi syarat yang ketiga. Berarti kita tidak bisa mematok haidnya 15 hari, terus 2 hari setelahnya adalah istihadah. Tidak bisa seperti itu. Ini yang sering disalahpahami oleh perempuan. Karena kebanyakan perempuan itu mengambil pemahaman instan. Dari maksimal haidnya kan 15 hari. Oh, berarti sisanya itu saya istihadah, tidak seperti itu. Iki tidak seperti itu ya. Nanti di bab istihadah akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, sampai di sini pasti teman-teman ada yang kaget, ada yang tercengang, ada yang, oh berarti selama ini saya salah, gitu ya. Karena saya juga mengalami itu dulu. Berarti catatan saya selama ini, saya kan punya catatan haid sama istihadah. Itu saya catat, saya sudah percaya diri, berarti saya ini haid, berarti saya ini istihadah. Berarti saya ini nggak boleh puasa karena saya sudah haid. Nah, ternyata saya salah hitungnya. Dia kemudian keempat, darah keluar setelah masa suci minimal 15 hari. Berarti kalau masa sucinya belum 15 hari tapi dia sukan darah, maka darah istihadah. Nah, yang ini kayaknya teman-teman sudah lumrah ya sama pengetahuan ini. Kemudian next. Ya. Contoh kasus. Yang pertama ini sudah saya jelaskan tadi ya. Seorang wanita mengeluarkan 1 hari atau tiap selama 15 darah mulai istihadah. Nanti ini teratur yang terputus-putus itu biasanya ada dialami oleh wanita yang menggunakan alat kontrasepsi. Biasanya itu. Jadi saya pernah riset kepada ibu saya ya. Ibu saya kan karena ibu saya LDRan sama ayah saya, selama ibu saya nggak pakai alat kontrasepsi, haidnya lancar. Tapi ketika ibu saya pakai alat kontrasepsi, langsung kelimpungan. Beliau ngitungnya kelimpungan. Ini saya haid apa enggak ini? Ini saya termasuk istihadah apa enggak ini? Sampai kadang-kadang nyuruh saya buat bantuin ngitung. Sampai saya juga pusing sendiri gitu. Kemudian kasus kedua. Misalkan nih ada orang hamil. Apakah orang hamil itu tidak mungkin haid? Kalau di ilmu IPA-nya kan kalau misalkan sel telur sudah dibuahi oleh sel sperma maka dia tidak mungkin menjadi darah haid gitu ya. Tapi di ilmu fikih tidak seperti itu. Orang hamil juga memungkinkan untuk mengeluarkan darah. Kalau di ilmu kedokteran mungkin disebut pendarahan ya. Tapi kalau di ilmu fikih bisa jadi itu haid. Kalau misalkan dihitung-hitung dari keluarnya darah itu totalnya 24 jam gitu dan tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Gitu. Tapi kalau keluar darahnya sambil mengeluarkan anaknya, berarti itu namanya darah wiladah, darah nifas, bukan darah haid lagi ya teman-teman. Gitu. Kemudian next. Ya, perkara yang tidak boleh dilakukan saat haid. Yang pertama adalah sholat. Nah, orang haid itu enaknya tidak diizinkan untuk beristirahat sholat. Jadi yang sering diiri itu orang laki-laki itu sering iri sama perempuan. Enak banget perempuan istirahat nggak sholat kayak gitu. Nah, karena ini merupakan keringanan bagi wanita yang sedang wajib sholat, wajib mengkodoknya. Kecuali kalau misalkan kasusnya kayak tadi, dia keluar darah selama 5 hari berturut-turut. Ternyata setelah itu dia putus darahnya, tidak keluar lagi selama 15 hari. Berarti dia kan 5 hari tadi bukan haid. Ketika dia tidak sampai 24 jam. Maka dia wajib mengkodok 5 sholat di hari 5 hari tersebut. Lalu kasus yang tadi misalkan
Setiap 1 jam keluarnya. Kemudian sampai continue 15 hari keluar 1 jam, 1 jam, 1 jam. Ketika di total masih 15 jam. Nah, kayak gini berarti kan dia tidak hak dan dia wajib mengkodok salatnya tersebut. Jadi dikali 5 berapa? Kayak gitu. Kemudian yang kedua, orang haid tidak boleh tawaf. Makanya kebanyakan wanita-wanita ketika berangkat umroh, ketika berangkat haji itu KB, suntik KB terlebih dahulu. Biar apa? Biar ditunda kehamilan, biar ditunda haidnya itu. Karena kan sayang sekali, dia sudah menunggu lama, sudah mengeluarkan biaya banyak, sampai di sana tidak bisa tawaf, tidak bisa menyempurnakan ibadah hajinya, kayak gitu. Makanya ini harus dihati-hati ya, teman-teman. Kalau misalkan pengen dihitung, kira-kira nanti ketika saya saya haid nggak ya? Gitu. Kalau nanti saya tepat haid, berarti saya harus mengantisipasinya. Entah itu pakai alat kontrasepsi atau apa gitu. Kemudian yang ketiga, orang haid tidak wajib puasa dan tidak wajib mengkodok namun wajib mengkodoknya. Maksudnya di sini puasa adalah puasa Ramadan, bukan puasa sunnah ya. Kalau misalkan orang haid terus dia tidak puasa Senin, dia tidak wajib mengkodok Senin itu, karena Senin itu adalah puasa sunnah. Namun ketika bulan Ramadan seperti ini, terus sampean sedang haid, maka itu wajib mengkodoknya. Lalu bagaimana dengan kasus kesalahpahaman seperti tadi? Misalkan saya mengira saya haid, padahal saya belum sampai 24 jam keluar darahnya. Tiba-tiba ketika sudah 3 hari saya tidak puasa, ternyata darahnya sudah berhenti dan tidak sampai 24 jam. Maka saya wajib mengkodok 3 puasa ini. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang keempat, orang haid tidak boleh baca dan menyentuh Al-Quran. Jadi saya ingin menegaskan bahwasanya ilmu fikih itu adalah ilmu yang tidak pasti, bukan ilmu pasti seperti ilmu matematika, yang mana 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ilmu fikih merupakan ilmu yang digali melalui pemikiran, ilmu pendapat-pendapat. Jadi kita sebagai orang muslim, mestinya kita punya dalil ya, punya dalil atau punya gandolan, punya imam yang kita Al-Quran dan menyentuh Al-Quran haid itu ada perbedaan ulama. Bahkan di pesantren saja itu sudah berbeda pendapat antara pesantren salaf 1 dan pesantren salaf 2, atau antara pesantren salaf dengan pesantren tahfidz misalkan. Kalau menurut kiai salaf itu haram memegang Al-Quran karena berdasarkan dalil la yamassuhu ilal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali kamu dalam keadaan suci. Maka ketika haid haram membaca dan memegang Al-Quran. Itu menurut beliau. Namun menurut kiai yang dari pondok tahfidz bisa jadi punya pendapat lain, punya rujukan lain, punya dalil lain, yang mana beliau membolehkan orang-orang yang tahfidz membaca Al-Quran dan menyentuhnya. Bil mudorotnya. Orang tahfidz, orang yang menghafalkan Al-Quran, itu kan dia mau nggak mau harus melalar terus, deres Quran terus gitu. Kalau misalkan tidak dideres, nanti Qurannya bakal kabur, bakal hilang gitu kan. Nah ini mudaratnya kalau misalkan sedang haid, apakah dia dibolehkan atau tidak? Kalau menurut kiai pondok tahfidz itu diperbolehkan. Kalau saya sendiri, saya mengikuti pendapat yang mana? Saya kadang itu jadi orang yang fleksibel karena saya kan pindah-pindah pondok ya. Dulu di pondok tahfidz saya mengikuti pendapat yang diperbolehkan tadi. Kemudian saya pindah pondok ke tempat lain, ke pondok lain. Di situ kiainya tidak membolehkan santri memegang Al-Quran barang membaca pun tidak boleh bagi orang yang haid. Jadi itu disuruh wiritan aja gitu ya, yang haid itu. Nah di situ saya mengikuti kiai saya. Kemudian saya pindah lagi ke tempat lain, yang ke Tebu Ireng misalkan. Tebu Ireng itu pondok yang netral ya. Kamu mau mengikuti pendapat yang mana terserah. Yang penting kamu tahunya, yang penting kamu tahu dasar hukumnya gitu. Dan di Tebu Ireng ini saya fleksibel banget. Jadi saya itu akhirnya tidak. Saya
saya pegang gitu. Kemudian saya dengan ayatnya, maka saya baca Al-Quran, tapi Al-Qurannya ada Al-Quran sirang terjemahnya itu biasanya itu ya. Jadi ini terserah jenengan mau mengikuti pendapat yang mana, mau mengikuti pendapat yang membolehkan atau yang melarang, terserah asalkan jenengan tahu dasar hukumnya gitu. Yang salah adalah ketika kita membuat hukum sendiri, kemudian kita meyakininya bahwasanya kayaknya nggak apa-apa deh, kayaknya gini deh, tapi kita nggak tahu dasar hukumnya, kita nggak punya gandolan imamnya gitu. Itu tidak boleh ya, karena kita masih orang awam, karena kita tidak bisa berijtihad sendiri. Sedangkan ulama-ulama zaman dahulu, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, beliau melakukan berbagai riset, berbagai penelitian maupun memperbanyak bacaan untuk mencari tahu hukum tersebut. Jadi kita tinggal manut aja sama beliau. Pengen ikut Imam Syafi'i kah atau Imam Hanafi kah? Seperti itu ya. Gitu. Lantas apa hukumnya? Maaf ini kalau pembahasannya kemana-mana ya. Agar jenengan juga punya wawasan lebih tentang ini. Bagaimana hukumnya jika kita taklid? Taklid itu maksudnya manut sama imam tapi gonta-ganti. Jawabannya tidak apa-apa, asalkan gonta-gantinya itu maksimal. Misalkan gini, orang hukumnya Imam Syafi'i, wudhu di Imam gimana ya? Gini, kalau orang Indonesia rata-rata kan mengikuti Imam Syafi'i. Namun ketika dia sedang umroh, biasanya itu langsung ganti Imam Hanafi. Kenapa demikian? Karena lebih gampang. Kalau Imam Syafi'i kan yang membatalkan wudhu itu salah satunya adalah bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Sedangkan ketika kita tawaf, ketika kita di Masjidil Haram, tidak mengkiri bahwasanya kita bakal bersenggolan dengan laki-laki, dengan lawan jenis gitu. Jadi kalau misalkan bayangkan kita tetap mengikuti Imam Syafi'i, bahkan kita kan bakalan sering wudhu lagi, sering bersuci lagi kayak gitu. Makanya kita cari aman untuk mengikuti pendapat imam yang lain, pendapat imam yang membolehkan. Jadi ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi membolehkan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ketika dia sudah berwudu gitu. Namun syaratnya kita ketika berwudu juga mengikuti pendapat beliau, pendapat Imam Hanafi. Kalau pendapat Imam Hanafi, wudu itu kan menyiram seluruh kepala. Sedangkan Imam Syafi'i menyiram sebagian kepala. Jangan kita mencari enaknya. Kita mengikuti wudunya Imam Syafi'i, kemudian batalnya mengikuti Imam Hanafi. Itu kan cari enaknya doang ya. Kalau misalkan kita ikut Imam Hanafi ya sudah. Dari bersuci sampai membatalkan kita harus mengikuti beliau. Gitu maksud saya ya. Dalam bertaklid acak-acakan tadi. Saya khawatir bahwasanya jenengan nanti salah paham. Kok Ustazah Iku sih plan sih katanya mengikuti pendapat kiai ini kok sekarang mengikuti yang ini kayak gitu. Tidak seperti itu. Jadi ada dasarnya sendiri. Kemudian orang haid juga dilarang bersuci. Nah, ini yang jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Bahkan saya sendiri juga kaget. Saya baru tahu kalau bersuci itu hukumnya haram bagi orang yang haid. Makruh, bahkan bisa jadi haram. Itu ketika di Mahat Ali. Jadi saya di Mahat Ali itu diskusi sama teman-teman, ternyata orang haid tidak boleh berwudu. Kenapa demikian? Kalau di logika, orang haid itu sedang berhadas besar kan ya. Kemudian wudu adalah suatu sarana untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, orang yang hadas besar kok dihilangkan dengan yang berhadas kecil? Maka tidak sah wudunya. Percuma alias gak ngefek gitu. Kemudian mudaratnya yang lain, dia juga buang-buang air kan, mubazir dia buang-buang air. Kalau misalkan dia niat berwudu terus dia membersihkan dia berwudu niat, maka dia mubazir buang-buang air. Kecuali kalau misalkan dia memang nggak ada niat berwudu terus pengen basah-basahan aja biar seger itu nggak apa-apa. Gitu. Bukan jam gratis, tinggal sedikit, tinggal satu gentong itu aja. Tapi orang egois karena dia itu kan mudhamatul wudu ya, melanggengkan wudu. Jadi kalau dia kentut dia wudhu lagi, dia kentut dia wudhu lagi kayak gitu biasanya. Nah, ketika dia haid, dia menggunakan air itu yang krisis tersebut, maka hukumnya wudhunya dia adalah haram. Karena
dia tidak mementingkan kepentingan orang lain yang lebih perlu. Gitu. Kemudian orang haid juga dilarang dijatuhi talak. Kalau misalkan lagi bertengkar sama suami, terus pengen bercerai, tunggu sampai dia suci dulu, baru silakan diceraikan. Begitu. Kemudian juga dilarang berhubungan badan, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya orang jima itu tidak boleh dilakukan bagi suami dan istri yang sedang haid. Kemudian dilarang juga istimna. Istimna itu dalam artian apa ya? Mencari kenikmatan, mencari kenikmatan. Ya, saya di sini agak vulgar sedikit ya. Istimna itu enak-enakan gitu. Bersenang-senang antara pusar dan lutut. Kalau bahasa kasarnya adalah bahasa gaulnya itu onani atau masturbasi. Nah, itu dilarang juga. Meskipun tidak langsung masuk antara zakar dan farji, namun itu juga tidak boleh. Karena apa? Seperti tadi yang saya jelaskan, tidak boleh merangsang. Nanti kalau dia sudah istimna, bisa jadi dia langsung kebablasan sampai selanjutnya. Selanjutnya, ngapunten. Oh ya, tata cara bersuci dari haid. Yang pertama-tama sebelum kita yakin untuk bersuci, kita terlebih dahulu harus mengecek keadaan farji kita. Apakah farji kita itu sudah benar-benar bersih dari darah haid? Apakah kita sudah benar-benar tidak haid lagi? Itu dengan cara menempelkan kapas ke dalam farji kita. Benar-benar ke dalam lubangnya gitu. Jadi ketika kapas itu sudah diangkat kemudian bersih, maka dia sudah dikatakan suci. Namun ketika dia masih keruh, masih kecoklatan, masih kekuning-kuningan, itu belum dikatakan suci. Nah, baru ketika dia sudah yakin bahwasanya dia sudah bersih dari haid, lalu dia harus mandi besar dari haid. Dan niatnya adalah nawaitul husla lirafil hadatil akbar minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Ini teman-teman insya Allah sudah tahu ya tentang niat mandi besar ini. Ya, jadi seorang perempuan dikatakan suci adalah ketika dia sudah tidak mengeluarkan darah haid, bukan ketika dia sudah mandi besar. Jangan disalahpahami seperti ini. Kamu sudah suci apa belum? Belum, gitu. Karena dia belum mandi, tapi dia sudah tidak keluar darahnya dari kemarin. Misalkan dia malas mandi gitu ya. Jadi saya sudah nggak keluar darah, terus saya masih malas mandi karena masih dingin, masih malas tarawih misalkan. Jadi saya lusa aja lah mandinya. Dia memang dia memang akan bersuci nanti, tapi dia itu pada dasarnya sudah dihukumi suci dan dia wajib sholat setelah dia sudah tidak keluar itu darahnya. Maka ketika saya memutuskan untuk melakukan hal tersebut, ketika saya sudah selesai mandi, saya harus mengganti sholat yang saya tinggalkan kemarin. Ketika saya pura-pura tidak suci itu ya teman-teman. Ini yang sering dilakukan teman-teman yang mager biasanya. Mumpung saya lagi itu haid, saya nggak terawih, terus tiba-tiba dia suci. Aduh masih malas terawih, jadi saya nggak suci dulu, besok aja kayak gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Kita nanti akan dikenai kewajiban untuk mengqadha sholat jika seperti itu. Kemudian setelah dia sudah memastikan darahnya tak keluar, terus dia sudah niat, maka selanjutnya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dan membersihkan seluruh rambut dan kulit. Kemudian, next. Sebelum itu, Mbak, ngapunten. Oh, nggak ada ya. Jadi saya di sini di slide saya itu ada persoalan. Saya kasih persoalan. Di mitos masyarakat, apakah wajib menyimpan rambut dan kuku saat haid dan membersihkannya saat mandi besar? Nah, ini yang sering ditanya-tanyakan ya. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang salah paham. Dikiranya itu wajib, padahal itu tidak wajib.
Namun untuk suatu kehati-hatian, jangan kita itu langsung memotong kuku, langsung cukur rambut ketika haid, jangan seperti itu. Yang saya maksudkan di sini adalah karena rambut sama kuku kan masih termasuk anggota badan. Nah, kalau dia sudah lepas dari tubuh kita, maka kita sudah tidak wajib untuk membersihkannya. Gitu. Namun kalau sengaja dilepas, misalkan dipotong kukunya atau dipotong rambutnya, itu nanti bisa jadi makruh kalau dibuang. Itu karena kita dengan sengaja memisahkan anggota tubuh satu dengan anggota tubuh yang lainnya, kemudian kita tidak membersihkannya. Seperti itu. Semoga teman-teman paham ya di sini ya. Kalau kecepatan saya mohon maaf, karena memang seperti ini model saya dalam belajar. Gitu. Jadi ibu saya sendiri yang alumni pondok ya, alumni pondok tradisional melarang saya untuk membuang rambut ketika saya rambutnya rontok. Disimpan aja di buku. Terus kukunya juga disimpan di buku. Nanti ketika mandi besar dicuci. Ketika saya belajar kitabnya, ternyata tidak ada satu kitab pun yang mewajibkan untuk menyimpan rambut dan kuku saat haid, kemudian membersihkannya ketika mandi besar. Gitu. Sudah jelas ya teman-teman ya? Kemudian selanjutnya nifas. Next Mbak. Ya, nifas ya. Terus apa sih darah nifas itu? Selanjutnya makna nifas. Ya, nifas secara bahasa artinya melahirkan. Dan secara istilah artinya darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Setelah melahirkan, bukan pada saat melahirkan. Jadi kalau misalkan wanita yang melahirkan itu kan anaknya keluar beserta darahnya ya. Nah, itu darah wilada, bukan darah nifas. Darah nifas itu keluar ketika anaknya sudah keluar, terus sudah mampet, kemudian dia pendarahan. Nah, pendarahan itu yang namanya darah nifas itu. Dan darahnya tersebut tidak keluar gini maksudnya. Jarak antara anaknya keluar dengan keluarnya darah itu tidak melebihi 15 hari. Misalkan anaknya sudah dilahirkan, terus mampet, tidak keluar darah sama sekali sampai 15 hari. Kemudian besoknya dia keluar darah, maka itu bukan darah nifas, itu bisa jadi darah haid atau darah istihadah, tergantung siklusnya dia. Gitu. Kemudian next, ya, lamanya waktu nifas. Orang minimal dikatakan dia sedang nifas itu adalah ketika dia mengeluarkan satu tetes darah. Jadi anaknya sudah keluar, sudah mampet, terus dia pendarahan mek tuwitik gitu di celana dalamnya misalkan ada darah sedikit. Nah, itu sudah dinamakan nifas. Itu sudah termasuk minimal darah nifas. Jadi dia tidak boleh sholat gitu. Kemudian umumnya orang nifas itu 40 hari, 40 malam. Namun maksimalnya adalah 60 hari, 60 malam. Nah, saya kasih note band ya. Permulaan nifas itu dimulai ketika dimulai dari keluarnya darah, bukan keluarnya anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dihitung nifas itu ketika anaknya sudah keluar, terus dia baru keluar darahnya. Gitu. Bukan darah yang mengiringi ketika dia melahirkan, bukan seperti itu. Kemudian next. Ya, contoh kasus. Ini contoh kasus ini kemarin tetangga saya sendiri ini. Seorang wanita melahirkan anak pada tanggal 1. Kemudian baru mengeluarkan darah mulai tanggal 5 hingga full 60 hari 60 malam. Maka yang dihukumi darah nifas adalah mulai tanggal 5-nya. Itu. Adapun waktu yang renggang antara tanggal 1 dan tanggal 5, antara keluarnya anak dengan keluarnya darah itu dihukumi suci, maka dia tetap diwajibkan sholat dan hal-hal yang lainnya. Ya, jadi ini di tanggal 1 dan tanggal 5 berarti kan ada tanggal 2, 3, 4. Nah, itu berarti dia sedang suci. Kemudian tanggal 5-nya dia baru nifas. Gitu. Kemudian contoh kasus yang lain, next. Ya. Seorang wanita melahirkan anak, kemudian langsung mengeluarkan darah selama 15 hari.
Kemudian darah tersebut terputus selama 14 hari lamanya. Lalu darah tersebut keluar lagi selama 10 hari. Maka darah yang keluar putus tersebut dihukumi nifas gitu. Jangan salah paham. Misalkan gini, ada orang salah paham ya gini. Dia sudah keluar darah 15 hari, kemudian putus 14 hari. Karena saking putusnya itu, dia salah paham mengira bahwasanya darah yang atau istihadah itu perlu lanjutkan. Gitu ya. Tadi kan maksimal 60 hari. Gitu. Dan pada waktu yang berhenti selama 14 hari tersebut, di sini kan ada dia mengeluarkan darah 15 hari, kemudian putus selama 14 hari. Nah, 14 hari itu dia diwajibkan mandi, diwajibkan sholat, dan melakukan hal-hal yang lainnya. Semoga memahamkan. Kemudian perkara yang tidak boleh lanjut. Next. Ya, perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang nifas. Ini sama halnya dengan orang-orang haid sih. Jadi orang nifas dihukumi sama dengan orang yang haid. Dia juga wajib mandi, juga tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh puasa. Ada lagi sebenarnya satu, tidak boleh iktikaf di dalam masjid. Iktikaf di dalam masjid itu berdiam diri. Jadi dia nggak ada keperluan apapun, dia ingin di situ berzikir kepada Allah di dalam masjid misalkan. Nah, dikhawatirkan nanti itu darahnya keluar, misalkan bocor gitu ya di dalam masjid. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Namun selain itu, misalkan dia ada keperluan menimba ilmu di majelis ilmi di dalam masjid, maka tidak apa-apa. Hukum kenapa nggak saya masukkan di sini? Karena terjadi perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadidnya Imam Syafi'i. Di qaul qadim, Imam Syafi'i itu memasukkan itu di dalam daftar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang haid dan nifas. Karena di masa dahulu kan tidak ada pembalut ya. Sedangkan ulama-ulama zaman sekarang, ulama kontemporer, dia merevisi hukum tersebut. Orang iktikaf boleh asalkan dia bisa memastikan itu tidak akan keluar. Dan asalkan dia punya tujuan di dalam masjid. Misalkan tujuannya kajian tadi, ada ngaji atau ada tadarus atau tadarus atau ada santunan anak yatim di dalam masjid misalkan nggak apa-apa. Tapi kalau dia nganggur-nganggur, kepengen ke masjid kepengen zikiran, sumpah saya, nah mendingan zikiran di tempat lain aja karena untuk berhati-hati untuk menjaga kesucian masjid tersebut gitu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman tentang haid dan nifas. Kemudian pembahasan istihadah ini agak rumit ya. Jadi insya Allah akan kita sambung di lain kesempatan tentang istihadah dan cara menghitung apakah itu istihadah atau haid dan lain sebagainya gitu. Biar teman-teman penasaran dan mengikuti kajian ini lagi ya, gitu ya Mbak Panitia ya. Jadi nanti akan kita sambung di next part. Gitu. Terima kasih. Monggo kira-kira teman-teman barangkali punya persoalan dan kita bisa diskusikan bareng. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah sekali ilmunya Ustazah. Terima kasih telah menyampaikan materi yang sangat kami butuhkan sebagai wanita. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki persoalan atau pertanyaan, silakan bertanya melalui chat yang ada di Zoom ini maupun secara langsung dengan fitur raise hand yang tersedia di Zoom meeting. Kami tunggu buat teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mungkin dari saya terlebih dahulu ingin bertanya, boleh nggak Ustazah? Iya, monggo. Ini ada teman. Ini kira-kira ada berapa pertanyaan, Mbak? Sebentar nggih Ustazah. Oke. Nggak apa-apa kalau misalkan panitia mengizinkan, teman-teman punya banyak pertanyaan, silahkan. Tapi kalau panitia membatasi, ya kita manut panitia mawon. Gitu.
Ya, Ustazah. Mungkin kami kasih keterbatasan waktu sampai 16.55 karena mengingat berbuka puasa nih, Ustazah. Oh, Mungkin iya, begitu. iya. Iya, iya. Ya, mungkin Ini ngabuburitnya bermanfaat sekali ya, kita berdiskusi ya, bersama. alhamdulillah. Mungkin saya lanjutkan ke sesi pertanyaan ya, Ustazah. Ini ada teman Monggo, yang monggo. bertanya melalui chat dari kayaknya Mbak Aunila ya. Untuk saya Aunila, izin bertanya, permisi nggih Ustazah, apakah saat haid atau nifas kita masih boleh baca Al-Quran elektronik? Terima kasih Ustazah. Iya. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Boleh langsung saya jawab? Boleh Ustazah, silahkan. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ini tergantung jenengan mau mengikuti pendapat yang mana ya. Kalau pendapat ulama yang benar-benar tidak membolehkan orang haid itu membaca dan memegang Al-Quran, maka meskipun dia Al-Quran elektronik atau Al-Quran transparan, itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Namun, bagi ulama yang tetap membolehkan dia membaca Al-Quran, maka dia tidak apa-apa. Adapun ini, tentang Al-Quran elektronik ini, apakah dia termasuk mushaf? Jawabannya adalah apa? Tidak. Tidak termasuk mushaf Al-Quran. Namun dia merupakan media yang memancarkan cahaya yang ada tulisan Al-Qurannya. Seperti itu saja sih. Jadi kalau misalkan kita tidak berwudu terus kita memegang HP, tidak apa-apa. Tidak tidak haram. Akan tetapi adab ketika membaca Al-Quran adalah bersuci. Gitu kan ya. Makanya kita ketika membaca Al-Quran elektronik, maka kita harus suci. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu kalau sampean mau mengikuti pendapat yang tidak membolehkan loh ya. Gitu. Untuk menjaga kehati-hatian, kalau saya pribadi, saya menyarankan agar teman-teman tetap dalam keadaan suci dalam membacanya. Gitu. Bahkan ada pendapat lain loh yang bilang bahwasanya mendengarkan Al-Quran saja tidak boleh bagi orang yang haid. Karena apa? Ketika dia mendengarkan, dia bakal melantunkannya di dalam hati. Kemudian ketika dia sudah melantunkan di dalam hati, nanti lisannya dia juga bakal ikut umi-umi gitu ya, umi-umi untuk melafalkannya. Nah, itu tidak boleh. Itu menurut pendapat lain. Ya Ustazah, terima kasih. Mungkin kepada Mbak Aunila, apakah sudah terjawab Mbak? Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan atas jawabannya Ustazah Dana. Kemudian mungkin saya yang bertanya ini Ustazah. Boleh ya Ustazah? Oke, monggo. Monggo, Mbak. Ada teman saya menitipkan pertanyaan, mungkin sedikit malu ya Ustazah untuk menyampaikan di sini. Oh iya. Jadi tanda-tanda selesai haid ini bisakah berdasarkan warna Ustazah? Jika berdasarkan warna, bagaimana ya Ustazah cara membedakannya? Karena terkadang agak membingungkan gitu Ustazah. Gimana bisa diulangi, Mbak? Ngapunten. Mungkin untuk mengetahui apakah kita ini sudah melampaui batas waktu haid, dari warna ini membedakannya bagaimana gitu Ustazah? Mungkin seperti itu. Oh gitu, iya ya. Jadi ada sifat-sifat darah bagi wanita. Yang pertama adalah hitam. Yang kedua merah tua. Yang ketiga merah muda. Yang keempat ini keruh kecoklatan. Terus yang kelima adalah kuning. Nah, ini sifat-sifat darah ini nanti niatnya saya bahas di next part, di pertemuan Ittihado. Namun ketika ada pertanyaan seperti ini, maka saya jawab seadanya dulu ya, biar teman-teman nanti nggak kebingungan gitu. Jadi sebenarnya sifat darah itu yang saya sebutkan tadi, yang paling kuat adalah darah hitam. Darah hitam. Kemudian yang paling lemah adalah darah yang kuning. Lalu dari segi bau, ada darah amis, ada darah yang tidak amis. Nah, ketika ada darah hitam, kemudian dia tidak amis, tapi ada darah amis, tapi dia itu warnanya merah tua, maka lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang merah tua, seperti itu. Ini sebenarnya agak memusingkan kalau kita tidak membahas istihadah terlebih dahulu gitu, Mbak. Jadi mungkin ini pertanyaannya dikantongi untuk next part aja. Itu gimana? Iya Ustazah, saya kira juga penjelasannya akan sangat panjang untuk warna ini. Iya, betul sekali. Oke. Khawatirnya nanti nggak nyambung nanti. Iya benar Ustazah.
Oke, terima kasih Ustazah untuk pemaparan singkatnya. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi yang selanjutnya, nggih, Ustazah. Mungkin bagi saya kembalikan ke teman-teman, di sini ada yang mungkin ingin bertanya dari teman-teman yang hadir. Bisa langsung bertanya melalui chat apabila malu bertanya secara langsung. Oh, monggo. Lia Karisma, Ustazah. Dipersilahkan, Mbak Lia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Pak, suara saya terdengar? Nggih, sampun. Izin bertanya, Ustazah, soal haid gitu. Jujur, haid saya sendiri itu kurang lancar. Kadang itu bisa sebulan 2 kali, bahkan pernah ada yang cuma jeda 2-3 hari langsung keluar lagi gitu. Karena hal tersebut, saya jadi kesusahan untuk menentukan gitu haid saya sama istihadah gitu. Bahkan saya pernah lupa gitu. Kalau seperti itu bagaimana ya Ustazah? Oh iya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini sering kali terjadi ya. Bagaimana kalau saya kebingungan ngitung? Atau bagaimana kalau saya tidak bisa ngitung? Bagaimana kalau saya tidak tahu ilmunya? Nah, hukum bagi orang yang lupa, orang yang tidak tahu, orang yang tidak paham hukumnya, itu adalah dia tidak dikenai hukuman. Jadi dia apa ya? Jadi dia nggak apa-apa gitu loh. Namun bukan berarti ketidak apa-apaan itu menjadikan dia untuk ya sudahlah saya nggak mau tahu, tidak boleh seperti itu. Maka kita harus mencari tahu gitu ya. Nah untuk menghitungnya, cara menghitungnya ini kan nanti di next part saya berharap lihat nanti akan akan sedikit paham tentang HF ini itu. Makanya kemarin saya itu ke panitia ini jadikan karena ini panjang pembahasannya, bakal untuk darah gitu. Iya, darahnya itu kasusnya tadi seperti Mbak Lia, nanti bakal susah kan ya. Gitu. Nanti kalau misalkan sudah mentok Mbak Lia itu kebingungan, maka dia mengikuti keyakinan hatinya. Mbak Lianya yakin bahwasannya itu haid atau tidak. Kalau yakin haid berarti silakan haid. Kalau yakinnya tidak haid, maka silakan menggunakan keyakinan tersebut. Begitu. Itulah kelebihan ilmu fikih. Itulah kelebihan Islam yang memudahkan ya. Di dalam ilmu fikih kan ada kaidah fikih itu apa ya? Saya lupa matanya. Tapi intinya dia itu hal yang memudahkan lebih baik diambil yang mudah gitu. Jangan dibuat susah gitu. Seperti itu. Dan tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Begitu ya Mbak Lia. Jadi jenengan kalau misalkan khawatir bagaimana saya Ustazah, apakah saya dosa karena saya lupa dengan hal itu, apakah puasa saya diterima atau apakah saya itu sebenarnya wajib puasa tapi saya meninggalkannya, apakah saya dosa, maka dibuat makfu saja gitu, dimaafkan dalam arti gampangnya. Begitu ya Mbak. Injih Ustazah, terima kasih banyak. Oke, sudah lega ini kira-kira. Alhamdulillah saya nggak jadi dosa mungkin seperti itu. Ya di sini ada Mas Faizin ya. Muhammad Arif Faizin, Masya Allah. Jadi beliau itu pengen hadir di kajian HED katanya. Ya selamat jenengan sudah menggugurkan kewajiban jenengan untuk mempelajari hal tersebut. Ya ini termasuk menyediakan payung sebelum hujan. Jadi Mas Faizin ini mungkin nanti istrinya nggak paham, terus nanti masnya yang paham, jadikan masnya yang jadi rujukan istrinya. Gitu. Subhanallah ya. Oke, yes, ada. Mungkin ada pertanyaan lagi nih, Ustazah, dari kolom chat dari Mbak Zahratul Adila. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, berhubung tadi ada pembahasan bahwa saat haid tidak boleh bersuci, bagaimana hukumnya misal ingin keramas dan sekalian diniatkan untuk mandi? Terima kasih, Ustazah. Kalau hukum orang keramas ketika haid, nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa, tidak ada dalil apapun di dalam kitab yang melarang bahwasannya orang haid tidak boleh keramas.
Namun saya tidak tahu ini dari segi kesehatan apakah membolehkan atau tidak. Karena katanya ya ini, saya tidak mendalami ilmu kedokteran ya. Katanya kalau orang sedang haid itu nanti ketika keramas, terus airnya masuk ke pori-pori, nanti darahnya bakal menggumpal atau apa itu. Saya nggak tahu dari sisi kedokteran, tapi dari ilmu fikih tidak masalah. Namun yang ditanyakan mbaknya ini, sekalian diniati mandi apa yang dimaksud mbak? Ngapunten. Mungkin saya izin meluruskan nih, Ustazah. Sepaham saya mandi besar mungkin, Ustazah. Mandi besar. Yang haid tidak boleh bersuci. Bagaimana hukumnya misal ingin keramas dan sekalian mandi besar? Nah, apakah jenengan sudah berhenti haidnya? Kalau sudah berhenti, maka jenengan keramas dan diniati bersuci tidak apa-apa. Tapi kalau masih nyata-nyata keluar darah bancar darahnya, maka niatnya jenengan itu sia-sia karena jenengan masih dalam keadaan berhadas besar. Gitu ya, Mbak Zahratul Abdillah. Jadi orang yang sedang ikhtiyat itu berhati-hati. Kalau saya sendiri seperti itu. Saya termasuk orang yang hobi mandi besar ketika haid karena saya juga haidnya tidak teratur. Habis keluar terus berhenti. Akhirnya saya keramas langsung biar saya nggak ngodok sholat gitu. Semangat sekali saya niat mandi besar gitu. Terus nanti tiba-tiba keluar lagi, maka saya tetap haid dan saya tidak apa-apa ketika saya suci tadi. Gitu ya, Mbak. Bukan berarti saya menggantungnya gini. Kayaknya saya nunggu sampai 3 hari aja deh, barangkali haidnya masih keluar. Nah, itu yang salah gitu kan ya. Dia malah menyepelekan ilmu haid ini gitu. Saya nunggu 3 hari aja, barangkali nanti haidnya keluar lagi. Ternyata nggak keluar, maka dia harus mengkodok 3 hari tersebut sholatnya. Begitu ya, Mbak? Mungkin saya izin menjawab, mungkin Ustazah. Oke. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi yang dititipkan ke saya, Ustazah, karena sangat malu nih teman-teman buat bertanya. Begini, Ustazah, semisal azan jam 11.40, kemudian haid pada pukul 12, tapi belum sholat. Itu hukumnya bagaimana, Ustazah? Apakah wajib untuk mengkodok sholatnya atau tidak? Gimana, Pak? Ngapunten. Oke, saya ulang lagi ya, Ustazah. Jadi ada azan zuhur misal saja di jam 11.40, ya. Dia dalam keadaan suci, kemudian ternyata haid pada pukul 12, namun belum sholat zuhur, gitu saja. Itu hukumnya apakah wajib untuk mengkodok atau tidak? Gitu, wajib, jawabannya adalah wajib mengkodok karena dia sudah memasuki waktu sholat. Gitu. Salah sendiri tidak menyegerakan sholat, ya kan? Gitu ya. Jadi memang seperti itu. Ya, semoga memahamkan, Mbak. Ya, Sada, sangat jelas, singkat dan padat. Terima kasih, Sada. Oke, Sada, ini ada pertanyaan lagi, Sada, dari Mbak Aunila. Assalamualaikum, permisi, saya ingin bertanya, sebagai penuntut ilmu, lebih baik saat belajar dalam keadaan berwudu. Semisal masih haid, apakah wudunya ini tetap sah, Sada? Terima kasih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, kalau misalkan haid terus dia berwudu, maka wudunya sia-sia. Bahkan bisa menjadi haram dalam keadaan tertentu, seperti ketika airnya sedang krisis dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian, adapun orang yang menuntut ilmu, itu dianjurkan untuk berwudu, bukan diwajibkan. Sekali lagi, dianjurkan, karena adab orang menuntut ilmu adalah dia dalam keadaan suci. Kenapa demikian? Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya ilmu, hidayah, dan ilham itu akan datang kepada hati yang bersih, kepada orang yang dalam keadaan suci dan dalam keadaan menjaga hatinya kepada ilmu. Itu yang menganjurkan untuk berwudu. Namun bukan berarti wudu itu wajib sebelum belajar loh ya. Seperti itu, Mbak Nggih. Bisa dipahami? Jadi kalau pertanyaannya apakah wudunya itu tetap sah, maka jawabnya tidak sah. Ya, Ustazah. Mungkin diamnya seorang wanita adalah menandakan kepahaman, Ustazah. Jadi mungkin Mbak Aunila sudah paham. Pak izin tadi loh, kan ada cowok di sini, jadi titip soal aja lah ke hostnya gitu. Ya, mungkin gitu, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Ini ada satu
teman kami yang ingin bertanya saudara dari Hafizah Putri. Monggo Mbak Hafizah, ya persilakan. Halo, Mbak Hafizah Putri, apakah sudah di tempat atau ingin menyampaikan melalui chat? Oh iya, mohon maaf, apa suara saya sudah terdengar nih? Mohon maaf tadi agak putus-putus. Oke, sudah terdengar Mbak. Oke, Nuan. Izin bertanya Ustazah. Jadi kan tadi katanya apabila kita berwudu waktu masih haid itu kan wudhu kita sia-sia, sedangkan kalau kita belajar tata urutan untuk mandi besar, nah kita kan berwudu terlebih dahulu gitu. Nah itu apakah wudhu kita sia-sia atau sah gitu saja, atau sebagai syarat saja? Terima kasih Ustazah. Terima kasih Mbak Hafizah Putri. Ya, ini sebenarnya tambahan bagi pembahasan saya tadi ya. Saya tadi kan menyampaikan tata cara untuk mandi besar. Bahwasanya mandi besar itu yang pertama adalah memeriksa dulu apakah perutnya benar-benar bersih dari darah. Kemudian yang kedua, dia langsung niat, kemudian dia langsung mengalirkan air ke seluruh tubuh dalam keadaan sudah berniat tadi ya. Nah, adapun Mbak Hafizah ini menanyakan bagaimana hukum orang yang berwudu sebelum mandi besar, apakah wudunya itu sah atau tidak. Sebenarnya wudu sebelum mandi besar itu tidak dianjurkan di dalam kitab fikih. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kita sudah mandi besar, otomatis kita itu sudah suci dari segala hadas kecil, gitu kan ya? Kalau di logika, benar apa tidak? Begitu. Jadi orang yang sudah berhadas besar, dia tidak dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Namun langsung saja dia ke intinya, yaitu ke mandi besarnya untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Lalu kalau misalkan niat, coba kalau wudu niatnya gimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Nah, hadasil asghar artinya hadas kecil, padahal dia sedang berhadas besar, maka tetap saja sia-sia. Namun ketika kita sudah mandi besar, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar minan nifasi atau minal haidi, maka sudah haidnya itu sudah benar-benar hilang gitu, beserta najis-najis kecil kita gitu. Saya harap bisa dipahami ya Mbak Nggih, bahwasanya dalam setiap keadaan pokoknya orang yang sedang berhadas besar ketika dia berwudu itu wudunya tetap sia-sia, karena percuma, dia kan wudunya nggak mempan gitu loh untuk menghilangkan hadas besarnya, karena wudu itu hanya untuk hadas kecil gitu Mbak. Terima kasih Mbak Hafizah untuk tambahannya, karena jujur saya tadi juga kurang menyampaikannya. Oke Ustazah, terima kasih banyak Ustazah buat pemaparan dari pertanyaan Mbak Hafizah. Mungkin Mbak Hafizahnya tadi sekilas saya dengar agak terputus-putus, mungkin agak terkendala dalam jaringan Ustazah. Jadi saya mewakili. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang ada di sini ada yang ingin bertanya lagi, karena kita masih ada sisa waktu sekitar 10 menitan untuk sesi tanya jawab. Ya, sama-sama Mbak Hafizah. Ya teman-teman, saya mau mohon maaf ya kalau misalkan dalam penyampaian saya cenderung kecepatan atau kayak orang yang menggebu-gebu bentak-bentak. Sebenarnya saya tidak bermaksud demikian, agar teman-teman semangat aja untuk mempelajari ini gitu. Karena ini tuh ilmu yang rumit, kebanyakan wanita itu bosan untuk mempelajarinya gitu. Jadi saya harap teman-teman enjoy sama saya, anggap saya teman sendiri aja gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Sejauh yang saya dengarkan, Saudara, materinya enak kok, bawa aja Saudara. Tidak negatif. Terima kasih. Jangan itu loh, nyenengin saya aja loh Mbak ya. Beneran Saudara. Alhamdulillah. Ini ada teman saya mau bertanya, tapi masih dalam proses menitipkan ke saya Saudara. Mungkin menunggu sebentar gitu Saudara.
Ya, monggo-monggo. Teman-teman jangan malu-malu kalau tanya. Nggak apa-apa Mas Faizin, anggap aja dia bintang tamu gitu. Karena kan ini juga ilmu yang universal, yang unisex, yang harus diketahui oleh lelaki dan perempuan, bukan hanya perempuan aja gitu. Mungkin saya yang bertanya, Ustazah. Ini teman saya masih belum memberikan pertanyaan ke saya sambil menunggu ya. Begini Ustazah, tadi ada tata cara sebelum bersuci itu dianjurkan untuk menggunakan kapas untuk dioleskan untuk mengetahui apakah benar-benar sudah bersih atau tidak. Sedangkan Ustazah mungkin ada kasus di mana darah haid di akhir itu tidak keluar secara keinginan tentu enggak, tapi kayak di waktu tertentu gitu. Jadi misal mau mandi besar, saat mengoleskan itu ternyata bersih sekali, tapi saat sudah melakukan mandi besar, ternyata keluar gitu, Ustazah. Itu bagaimana ya, Ustazah? Mungkin lebih baik menggunakan perhitungan saja atau melakukan cek seperti yang Ustazah anjurkan tadi. Itu Ustazah mungkin. Iya. Terima kasih. Berarti tetap ngecek. Kalau misalkan dia bersih, silakan mandi. Kalau nanti ketika mandi dia keluar lagi, berarti sampai haid lagi gitu. Jadi tidak masalah. Itu ya Mbak. Apakah jelas? Jadi gitu aja. Jadi saya karena nggak keluar, ada alasan lagi untuk saya menunda. Tiba kita dipermainkan untuk darah haid. Sudah mau sholat, ternyata keluar lagi darahnya. Berarti kita najis lagi dong gitu. Apakah suara saya kedengeran? Ya, Ustazah, mungkin tadi agak terputus, tapi insya Allah inti yang Ustazah jelaskan saya dapat. Oh gitu, oke, alhamdulillah. Ya, Ustazah. Mungkin dari saya sudah menjawab, Ustazah. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Ustazah, buat apa-apa nggih? Enggak apa-apa. Dari teman saya, bagaimana hukumnya kalau sudah mandi besar, lalu kemudian ada bercak tapi sedikit sekali, benar-benar sedikit, sehingga membuat saya ragu, terutama pada warnanya, apakah itu merah atau coklat, tapi benar-benar sedikit. Pertanyaannya, apakah saya harus mengulang mandi wajib lagi dan apakah puasa saya sah? Mungkin begitu, sudah pertanyaannya. Ya, karena masih ada bercaknya yang keluar, apalagi bercaknya sampai nyampe di celana dalam misalkan ya. Kan tadi kan saya menganjurkan untuk ngecek pakai kapas. Nah, kalau dia sudah sampai ke celana dalam, bercaknya sudah ketara, maka dia masih dikatakan haid. Karena dia masih mengeluarkan cairan yang berwarna. Gitu. Dan kalau pertanyaannya apakah mandi besarnya tadi, apakah harus mengulang mandi besar, maka jawabannya adalah harus. Dan apakah puasanya batal, maka batal puasanya gitu. Namun ini harus dalam lingkup 15 hari ya. Paham nggih Mbak nggih? Misalkan dia sudah haid 15 hari berturut-turut, kemudian dia berhenti. Terus dia suci. Lalu ketika sudah suci itu keluar lagi bercaknya. Berarti dia kan sudah di luar dari siklus darah haid 15 hari tadi. Berarti itu sudah dinamakan istihadah, bukan haid lagi. Begitu nih Mbak. Bisa dipahami? Jadi misalkan di dalam lingkup 15 hari, dia masih haid 7 hari. Kemudian dia berhenti, sudah sangat yakin kalau darahnya berhenti. Terus dia ngecek sama kapas juga berhenti. Setelah mandi, besoknya keluar lagi darahnya. Maka itu masih dalam lingkup darah haid. Berarti dia harus mengulang mandi lagi. Dia juga puasanya tidak sah. Seperti itu. Tapi kalau di luar konteks 15 hari, berarti dia tidak haid. Paham? Ya, Mbak? Ya? Mbak siapa tadi yang bertanya? Dari Mbak Lutfia, Ustazah. Oh gitu Mbak Lutfia. Oke, pripun Mbak Lutfia? Apakah bisa ditangkap maksud saya?
Oh iya, bisa, bisa, Ustazah. Mungkin saya pengen nanya lagi, boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya, saya sebenarnya ada masalah sendiri tentang ini sih, Ustazah. Kalau misalnya selesai haid, saya sering banget ragu apakah saya sudah selesai haid atau belum, karena seringkali saya itu bisa keputihan habis itu saya keluar lagi gitu kan. Jadi katanya kalau misalnya pertandanya kan keputihan, itu setelah keputihan saya keluar lagi gitu. Tapi mungkin ada keputihan yang saya itu bisa kadang-kadang kebiasaan saya, oh kalau misalnya keputihannya kayak gini nih di case saya itu biasanya udahan gitu. Tapi kalau dilihat di yang misalnya yang orang-orang bilang apa ya, kalau misalnya udah keluar kayak gini itu tuh udah bisa tanda suci, tapi di case saya kok kayaknya kalau misalnya kayak gini itu tuh bisa keluar lagi. Jadi kan kira-kira gimana ya Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mandi wajib dulu, habis itu saya tahu bahwa itu kemungkinan bakal keluar lagi, atau saya nunggu nunggu tanda suci versi saya aja gitu. Ya, enaknya di pembahasan haid ini adalah haid itu menyesuaikan dengan kebiasaan orang-orang itu sendiri. Jadi kan, misalkan saya biasanya keluar 7 hari, kemudian Mbak Lutfia keluarnya 5 hari, menurut kebiasaan loh ya. Itu yang tahu hanya orang-orangnya tersendiri. Nah, kalau kasusnya Mbak Lutfia tadi, misalkan Mbak Lutfia pengen ancang-ancang ya bahasanya ya. Kayaknya habis ini bakal keluar lagi deh. Jadi saya nggak usah mandi dulu deh. Nah, kalau misalkan sudah yakin seperti itu, maka nggak apa-apa. Misalkan keputihan itu benar nih, harus mandi Mbak, nggak boleh menunggu lagi. Oh iya. Tapi kalau misalkan keputihan itu butek itu keruh itu bisa jadi ada darah susulan yang bakal keluar. Itu yang saya alami sih sebenarnya. Setelahnya masih ada kemungkinan untuk keluar Kalau lagi menurut gitu. kebiasaan seperti itu, berarti ya nggak apa-apa, jangan tunggu aja sampai itu benar-benar bersih, sampai nggak ada yang keluar, coba. Karena emang ini kasusnya kasus khusus ya, yang dialami oleh sampean, bukan saya, bukan yang lain, gitu kan. Dan hanya jenengan yang tahu tentang kebiasaan tersebut. Maka jawabannya tidak apa-apa, jenengan menunggu sampai itu bersih. Oh iya, baik Ustaz. Makasih. Sama-sama. Pokoknya inti dari semuanya adalah yakin. Nah, yakin itu harus didasari dengan ilmu. Kalau jenengan sudah tahu ilmunya, kemudian jenengan menjumpai sebuah kebingungan, terus silakan menggunakan keyakinan sampean. Mau yakin yang A atau yakin yang B. Dan jangan ragu-ragu untuk mengambil keputusan itu gitu. Kalau misalkan masih ragu-ragu, berarti keputusan itu masih masih tidak bisa dikatakan secara hukum ya. Maksudnya gimana ya? Kalau sampean yakin sudah suci, ya wes suci yo, nggak usah ragu gitu. Kalau sampean yakin masih haid, ya udah masih haid toh, jangan ragu. Ternyata nanti kalau misalkan dia sudah yakin masih haid, tapi dia nggak haid ternyata, ya sudah silakan diganti saja yang kemarin yang sampean tinggalkan sholat-sholatnya, puasa-puasanya seperti itu. Jadi intinya adalah menurut keyakinan sampean. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Lutfia. Insya Allah sudah terjawab nih Mbak Lutfia. Oh iya, sudah terjawab Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah atas jawaban dari semua pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman dan diri saya sendiri. Mungkin tadi sebagai pertanyaan terakhir penutup sebelum kita menutup acara kali ini. Selanjutnya penutupan boleh nggak di acara atau kajian kali? Ya, kalau saya ajak jenengan semua untuk berdoa saja.
karena kalau ini kan majelis virtual, jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja. Tahu nggih doa kafaratul majelis? Ya, insya Allah tahu Ustazah. Bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya diberi kepahaman dan juga diberi ilham untuk menghitung haidnya masing-masing ya. Semoga ilmu saya manfaat dan menjadi amal jariah bagi saya jika jenengan semua menyebarkan ilmu ini ke teman-teman jenengan, ke anak-anak jenengan nanti. Gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran dan materinya yang telah disampaikan Ustazah Dana, dan kepada teman-teman yang telah hadir di kajian kali kajian ini secara terus hingga selesai. Terima kasih sebelumnya dan selamat menantikan waktu berbuka. Dari saya sebagai MC, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting. Kepada Saudara Dana, saya ucapkan terima kasih kembali dan jangan lupa untuk teman-teman untuk mengisi link feedback kalimah 1 yang ada di kolom chat. Terima kasih teman-teman. Saya pamit dulu ya. Oke, Saudara, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi feedback-nya terlebih dahulu agar kami bisa melakukan perbaikan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman.